3. Let's listen to PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Happy listening, Tempoers! Halo Tempowers, selamat datang di PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Di tema kali ini, Tempowers bakal ditemenin sama gue Enggar sebagai host dan partner gue Mauli sebagai co-host. Nah, di tema sebelumnya itu kita udah bahas yang seru-seru ya kan. Yang pastinya PPT mah seru aja kan. Iya betul. Nah, tapi di tema kali ini bakal lebih seru lagi karena menyangkut tentang cinta-cintaan gitu. Betul. Yang pastinya Gen Z pada suka semua. Betul. Ya. Kayaknya nggak Gen Z juga sih, kayak remaja bahkan milenial pun kayaknya juga nih kayaknya. Nah, jadi kayak terus juga gue sama Maul udah ngundang 2 narasumber yang kayaknya emang kelihatannya udah ahli gini kayak dalam hubungan relationship-nya gitu. Mau romantis atau enggak non romantis? Iya betul. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan relationship-nya, kayaknya gue sama Maul mau kenalin mereka berdua dulu nih. Betul. Gitu. Nah, silakan 2 narasumber memperkenalkan diri, mulai dari Oke, aku dulu ya. Oke. Halo Tempowers, kenalin gue Naira Adam Syabila. Kalian bisa panggil gue Naira. Oke. Gue Tiara Mainur Azizah. Kalian bisa manggil gue Tiara ataupun Mai. Halo Tempowers. Halo Naira, halo Tiara. Namanya kayak anak kembar kan? Tiara dan Naira. Oke. Mamanya Bestian. Atau mungkin Bestian. Oh, Bestian. Beneran dari SD atau enggak? Dari Dari SMK SMK baru-baru aja. ini. Oh, ya ibu-ibu ya, ibu-ibu memang begitu ya teman-teman. Oke, jadi buat Tempowers yang belum kenal sama mereka berdua ini, Naira sama Tiara ini adalah siswi dari SMK Negeri 45 Jakarta, dan Naira sama Tiara ini ngambil jurusan manajemen perkantoran gitu. Betul gak sih? Oke, jadi sebelum kita mencari info-info tentang hubungan relationship-nya Naira sama Tiara, mungkin ada Tempowers yang belum paham sama kata relationship. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, Naira atau Tiara ada nggak sih pendapat dari pendapat kalian berdua mengenai dari kata relationship itu? Oke, kalau misalkan dari gue ya, relationship itu adalah suatu hubungan antara satu orang ataupun lebih. Gak harus tentang percintaan, itu bisa juga dari keluarga ataupun teman kalian, itu juga bisa disebut sebagai relationship. Bener sih, kurang lebih sama. Jadi relationship tuh kayak hubungan yang terikat, berkesinambungan gitu. Terus juga saling bergantung, bisa 2 orang atau lebih yang konteksnya tuh nggak cuma tentang kekeluargaan, tapi juga pertemanan sama percintaan gitu. Ya betul. Jawaban mereka berdua sih benar ya kan. Nah, terima kasih buat Naira sama Tiara atas pendapatnya ya. Jadi mungkin buat Tempors yang mau tahu lebih singkatnya, relationship itu hubungan antara dengan orang lain, antara 1 orang, 2 orang, atau mungkin lebih banyak gitu. Jadi relationship ini artinya luas banget. Betul. Bisa non romantis dan juga romantis, ya kan? Pasti tentang hubungan aja ya, hubungan Kepercayaan. Iya, betul. Nah, jadi sebelum gue nanya ke pembahasan selanjutnya, nanya-nanya yang lain tuh, gue pengen nanya nih. Kayaknya lu mau nanya juga kali ya? Iya, pasti. Kayaknya sama nih pertanyaannya deh. Iya. Kayaknya sebelum pembahasan intinya, gue mau nanya lu berdua udah punya pacar atau pasangan belum? Kalau kita sekarang jomblo ya. Lagi jomblo ini nih. Cuman kalau Sama aku juga ya, ternyata. baru putus sih 1 minggu atau 2 minggu Aduh, yang lalu. masih baru-baru banget itu. Masih fresh dia. Kayaknya masih gamon banget. Kayaknya foto mereka pacarannya masih disimpan Masih. itu. Masih ternyata ya. Masih ternyata. Oke. Ntar kita korek lebih dalam ya informasinya. Aduh. Kayaknya belum sembuh jadi korek tuh. Aduh. Gak apa-apa. Oke, sudah kita bahas intinya ya kayak. Jadi Bentar dong, Tiaranya belum. Oh iya, maaf. Tempowers, oke. Kalau Tiara gimana? Kalau aku kalau gue kebetulan masih single dari kecil sampai sekarang, belum mencoba gitu sih. Kenapa Itu sih. tuh? Gak tau, mungkin belum ada juga yang tertarik juga. Terus masih fokus sama belajar juga. Karena emang kalau udah ada fokus yang lain tuh, fokus belajarnya kadang-kadang kebelah gitu Iya juga. sih, bener juga. Walaupun kata orang-orang emang kalau kita punya pacar katanya bisa jadi semangat, tapi kan nggak setiap orang nganggapnya gitu Iya, ya. nggak semua orang Betul. anggap gitu. Kayak setiap orang punya pandangan masing-masing. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Nah, gimana sih kondisi hubungan lo yang sekarang, entah itu sama yang pasangan tadi, atau sama teman, atau sama sahabat, atau bahkan sama keluarga? Apalagi baik-baik aja atau lagi renggang gitu?
dari Siapa salah dulu? satu hubungan. Oh, Ya, kok Nira dari dulu. gue kalau hubungan ke keluarga alhamdulillah lagi baik-baik aja, lagi nggak ada masalah apapun, lagi ya sejahtera-sejahteranya, amin. Terus kalau sama temen sih karena temen gue nggak terlalu banyak ya, jadi jarang ada konflik juga sama temen. Jadi buat temen yang deket banget tuh sekarang juga lagi nggak ada konflik gitu, lagi baik-baik aja temenan, ya masih suka curhat gitu-gitu. Dan kalau pasangan ya tadi sekarang lagi nggak ada pasangan. Tapi gamon nggak? Tapi sebenarnya kalau gamon gak sih, karena gue tipe yang cepet move on gitu loh. Karena apa ya, gampang banget itu ya. tuh rasa sakitnya tuh ditutupin sama teman-teman. Jadi kayak Iya sih. walaupun hilang satu, aku masih punya teman-teman yang baik-baik betul, gitu, yang betul. bisa jadi pasangan juga. Maksudnya tuh kayak bisa nemenin aku kapanpun gitu. Terus ya udah situ aja. Oke. Tapi bener sih kalau kata orang ya, biasanya nih dari ketiga hubungan, pacar, sahabat, sama keluarga nih. Kalau misalnya keluarga sama sahabat lagi anteng gitu, lagi tenang, ternyata di Pasti di ada pasangan aja. itu lagi Iya, ada aja iya, benar, gitu pasti ya ada kan. aja. Nah, kalau Tiara gimana nih? Alhamdulillah sama juga kayak Naira, kondisi yang hubungan antar keluarga juga bagus, sejahtera juga. Alhamdulillah juga belum dikasih konflik juga sama Tuhan ya, jangan sampai juga ya Iya, kalian betul, juga. betul. Sekolah teman ya alhamdulillah juga masih baik-baik aja, karena ruang lingkup pertemanan gue juga sedikit Sehat, kecil juga dan sehat juga. Kebetulan satu circle juga nih sama Naira nih. iya. Nah mungkin karena sekarang lagi jarang komunikasi Iya, aja bener ya, sih, nah itu sih karena lebih emang ke beda komunikasi. ini juga beda tempat PKL, terus juga nggak ada topik yang emang harus dibahas Iya. juga. Jadi kayak sibuk masing-masing, terus agak mulai renggang gitu. Tapi masih suka ketemu sih ya Iya, kalau ketemu kadang. masih suka. Emang pas lagi kan kalau SMK sekarang kan berarti kalian tuh lingkup pertemanannya berarti kecil ya? Iya, Iya. betul. Dulunya tuh emang selalu milih buat kayak nggak mau beramai-ramai atau gimana nih? Oh kalau misalkan dari gue ya, gue tipikal orang tuh gimana ya, pendiam sih sebenarnya. Kalau misalkan orang gak nyapa duluan, kadang gak nyapa juga gitu. Jadi males ngomong gitu. Ya Tiara berarti Followers, Tiara introvert. Jadi dari dulu sampai sekarang juga lingkup pertemanannya kecil. Ya, Kalau Naira? kalau aku sih apa ya, dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMK tuh kayak grafiknya tuh dari ekstrovert parah sampai yang kayak jadi kayak abis gitu loh sama ekstrovertnya. Jadi kalau SD tuh aku emang suka main sendiri, tapi di balik itu kalau udah ketemu lingkungan sekolah itu tuh rasanya aku kalau misalkan baru awal masuk sekolah tuh kayak pokoknya gue harus dapet teman banyak gitu. Aku tuh suka yang namanya kayak ngumpul kayak gitu-gitu, suka ngajak orang ngobrol duluan. Sampai ke SMK, pas baru masuk SMK tuh aku juga yang kayak malam-malam sebelum MPLS tuh kayak pokoknya besok gue harus dapet temen, pokoknya besok gue harus ngajak ngobrol duluan gitu. Itu se-circle tuh aku yang kayak aku yang ngajakin ngomong duluan gitu. Terus kayak ya iming-iming kasih sesuatu gitu, lu mau permen gak, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya pertama kali iya, MPLS terus gitu dia. akhirnya dapet temen. Terus kayak makin kesini kayak aduh kayak energinya udah habis, jadi kayak lebih ke fokus diri sendiri aja. Kayak yang mau temenan-temenan, yang mau menjauh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak semakin bertambahnya umur, Sosial butterfly-nya makin Betul, turun. betul. Iya, Yang awalnya extrovert banget menjadi introvert. Iya. Tapi nggak apa sih, introvert juga menjauhkan kalian dari sebuah konflik. Iya benar. Betul banget. Jadi hidupnya lebih tenang gitu. Iya, jadi lebih baik kayak temen dikit tapi bermanfaat semua, ada Iya, buat kita betul semua sih, ya, tapi daripada emang iya, banyak betul, tapi malah menambah Malah beban. Iya. Semakin dewasa semakin paham ya. betul. Nah, terus kalau misal nih entah dari pasangan atau kan kalian nggak ada pasangan nih, ya udah berarti pasangan skip dong nih ya. Berarti cuma ada teman, sahabat yang benar dekat sama keluarga. Misal lu lagi ada konflik nih tentang perbedaan pendapat, gimana sih cara lu ngatasinnya? Apa lu kayak ngejauh dari masalah itu atau lebih ngedukung ke pendapat teman lu gitu? Oke. Kalau dari gue ya, gue bukan tipikal orang yang ngejauh atau kayak lari dari masalah. Karena kalau misalkan kita lari dari masalah juga itu nggak akan beres juga kan. Misalkan kalau masalah dalam keluarga ya alhamdulillah juga belum ada. Mungkin kalau masalah di dalam lingkup pertemanan itu memang pernah ada. Tapi pasti gue bakal langsung omongin ke orangnya. Tapi sebelum ngomong pasti gue bakal ngambil waktu untuk diri gue sendiri buat mikir apa yang nanti gue ucapin itu bakal nyakitin dia atau enggak. Kayak bakal dia ngerasa bersalah banget atau enggak. Jadi gitu sih, langsung diomongin bareng-bareng juga.
Iya sih bagus. Berarti kalau misalnya Tiara punya cowok nih, cowoknya tuh harus standarnya sangat tinggi karena Tiara ini orangnya kayaknya baik banget. Iya. Orangnya aduh ya Allah. Flex teman-teman. Di zaman sekarang ya, jarang tahu orang-orang yang memikirkan perasaan orang lain. Perasaan gitu. jarang banget. Beneran banget. Karena kebanyakan orang tuh kayak yang penting pendirian gue bener. Iya, gitu. betul. Mau gue salah, mau gue bener, kayak pokoknya yang Bodo amat. Itu nggak baik sih pemikiran. Iya, benar, itu nggak baik buat sebenarnya. kalian sama lingkungan kalian juga. Iya. Betul. Kalau Naira gimana nih? Kalau aku ya, kalau berbeda pendapat di lingkungan keluarga, gue tuh tipe yang tertutup gitu loh kalau sama keluarga. Lebih ke kalau sedih atau ada masalah tuh pasti larinya ke temen kayak gitu-gitu. Lebih ke kalau keluarga ya aku cuma cerita senang-senangnya aja gitu. Tapi kalau misalkan ada konflik atau apa, kalau aku ngerasa udah kayak ngeganggu banget, ngeganjel banget tuh pasti diomongin. Kebetulan aku anak pertama juga kan. Kayak makin kesini tuh kalau ada berbeda pendapat kayak misalkan sama saudara adik aku lebih ke banyak ngalah gitu karena kayak ya udahlah udah dewasa juga gitu sih. Terus kalau sama temen kalau berbeda pendapat aku lebih ke kalau misalkan ada konflik kayak gitu awalnya pasti kayak mendem dulu kan. Kalau dirasa udah ngeganjel banget nih pasti ngomong juga, speak up juga. Tapi lihat juga orangnya gitu loh. Kalau misalkan di speak up dia tuh bakalan reaksinya bakal gimana, responnya kayak gimana. Karena kan gak semua orang bakal terima gitu kalau misalkan kita ngeluarin unek-unek kita. Misalkan gue gak suka lo kayak gini-gini, terus kan belum tentu orangnya bakalan terima gitu loh, bakal minta maaf ke kita kan enggak. Jadi lebih ke pendem dulu. Terus kalau misalkan emang dirasa udah harus ngomong ya aku pasti ngomong. Dan kebetulan karena kita satu circle juga, di circle kita tuh kalau misalkan ada konflik itu kita pasti kayak misalkan pasti kan ada misalkan Tiara cerita ke aku kayak gue kesel dia sama dia gini-gini, terus kayak akhirnya kayak coba tunggu waktu yang tepat sampai akhirnya kita ada momen timing kita gitu. bakal deep talk gitu. Jadi adalah 3 bulan sekali tuh kita kayak deep talk. Kayak kita ngomong berenam, kita kan berenam kayak gue nggak suka pas lo kayak gini-gini gitu. Tapi untungnya kayak kita udah saling ngerti gitu loh. Kayak oh yaudah gue minta maaf ya kayak gini-gini. Abis itu ya udah lega kayak gitu kan. Bagus dong, bagus. Nah jadi kita kuatin komunikasi aja gitu. Kita juga nggak mau ada dendam gitu kan kayak. Maksudnya biar sama-sama enak, jadi pasti kita ungkapin. Terus kalau sama pasangan, mungkin gue bisa sharing dikit ya, karena kayak ini sebenarnya belajar sih. Gue di hubungan sebelumnya juga belajar. Kalau gue tipe yang mendem, terus juga ternyata tuh mendem tuh ternyata salah gitu loh. Karena gue tipe yang mendem, tapi ternyata gue tuh nggak bisa nggak bisa nutupin sikap gue gitu kalau ada sesuatu. Kayak gue mendem nih, udah lo biarin aja. Tapi sikap gue ke pasangan tuh pasti kelihatan kayak ada yang beda nih sama nih orang gitu. Terus akhirnya mantan gue juga ngajarin gue kayak kalau pasangan, kalau hubungan tuh kalau ada apa-apa tuh bilang, sekecil apapun tuh bilang, jangan ditutupin gini-gini gitu. Karena ya itu kalau nggak dikasih tahu, nggak dikomunikasiin tuh bakal memicu konflik sih. Kadang kan kayak kita kadang sepelein hal-hal kecil yang ternyata tuh justru bisa merusak hubungan kita gitu. Gitu sih. Mungkin gue ada tambahan juga nih ya buat kalian. Mungkin kalau misalkan punya pasangan, kalian ingetlah kata-kata relationship itu tuh bukan menang ataupun kalah dalam hal komunikasi ataupun apapun itu ya. Relationship itu sama dengan jalan tengah kalian buat ngebangun hubungan yang lebih baik lagi. Gila, bijak banget dua-duanya ya. Bravo. Tapi setuju banget sama Naira kalau misalnya kita emang lagi ada konflik gitu sama temen ya. Temen kan kadang-kadang emang suka kita nggak suka dia walaupun satu circle gitu kan, harusnya kita emang harus deep talk gitu kan, biar kita sama-sama introspeksi sendiri gitu, apa kesalahan kita selama ini gitu. Berarti Naira ini jatuhnya kayak ibu dari satu circle. Betul banget. Ibu dari salah satu circle kita manggil dia tuh Umi itu. Masya Allah. udah anak pertama, terus jadi ibu dalam satu circle. Betul. Terus kayak dia dapet konflik dalam pasangan, dia ngambil satu pelajarannya itu loh. Iya. Wow. Tapi gini ya, kalau misalkan kalian ada di toxic relationship kan ada pertemanan kayak gue udah omongin tapi gue muak banget sama dia, tapi kok makin kesini nih orang makin berdampak negatif ke gue. Kalau aku tipe yang kayak jauhin perlahan sih. Maksudnya kayak aku kan tipe orang yang gampang maafin orang ya, kayak
kalau buat lupa sama apa yang dia lakuin tuh enggak, cuman aku tipe yang kalau disakitin aku masih bisa temenan gitu, cuman nggak bisa deket lagi kayak dulu yang deket banget. Tapi kalau emang gini ya, kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak dia udah makin membawa pengaruh yang negatif, terus kayak makin kesini malah makin ngerusak mental kita, bikin kita jadi down gitu-gitu, kayak menurut aku mending kayak jauhin perlahan aja gitu loh. Tapi jangan kayak nggak usah nunjukin rasa benci kalian ke orang itu, tapi kayak ya cukup jauhin perlahan, terus kayak kalian lebih fokus ke diri kalian sendiri. Kadang, dan aku juga tipe orang yang nggak enakan gitu loh orangnya, jadi kadang orang-orang di sekitar aku tuh jadi seenaknya gitu ke gue, kayak gitu. Jadi kalau dirasa dia nggak bisa ngertiin gue, ya gue jauhin perlahan gitu. Emang kalian berdua nih pernah masuk ke dalam toxic relationship kah? Kalau gue pernah pas SD. Kalau gue yang kalian tahu sendiri, belum ada pasangan juga. Tapi kalau misalkan temen sih alhamdulillah belum ada. Mungkin konflik-konflik gitu-gitu aja sih. Kecil-kecil aja. Iya, masih sepele. Kalau Ya lanjut. lu dulu. Oke, enggak deh. Kan tadi Naira bilang dia pernah toxic relationship itu di SD. Itu maksudnya kenapa? Kayak Si SD loh. Iya ya, Masih SD loh. Masih SD dulu, apa ya, kalau di hidup gue tuh SD tuh bener-bener zaman tersulitnya gue gitu loh, masa tersulitnya gue. Dari keluarga, pertemanan tuh lagi ada banyak masalah, kayak nggak bisa ngebayangin anak sekecil gue masih SD, anak pertama harus ngadepin konflik keluarga sama konflik pertemanan tuh bener-bener kayak berat banget. Dan juga ini lebih ke konflik pertemanan sih, jadi kayak SD tuh apa ya, istilahnya pernah dibully gitulah. Dibulinya tuh puncaknya itu dibully sekelas, bukan sekelas, lebih ke dijauhin sekelas gitu. Itu awalnya karena apa ya, lupa sih. Sebenarnya aku kan pindah ya, awalnya tuh di Bogor, terus pindah ke sini, ke rumah nenek sama orang tua juga, terus akhirnya pindah ke sekolah yang deket rumah. Terus habis itu pas udah pindah, awalnya masih kayak baik-baik aja, punya temen kayak gini-gini. Kebetulan aku punya temen deket banget yang bener-bener nempel terus sama aku. Dia juga alasan aku pindah karena pengen kayak temenan terus sama dia. Terus akhirnya pas aku masuk ke situ tuh kayak mungkin dia tuh ngerasa teman-teman yang dulu dekat sama dia tuh jadi dekat lagi sama aku. Nah di sini tuh aku ngerasa kayak dulu tuh kayak apa ya, anak-anak SD biasalah kayak ada hasutan-hasutan, jangan temenin gini gitu-gitu. Dan kebetulan aku sama teman aku yang deket ini tuh kayak emang bersaing gitu dalam hal akademik. Terus sampai suatu saat dia tuh kayak, aku ngomong kayak gini emang karena ada saksinya gitu. Teman aku yang lain tuh bilang kalau misalkan dia nyuruh teman-teman yang lain buat jangan temenin aku gitu. Terus sampai akhirnya ya udah nggak ada temen. Aku sempet kayak nutupin ini dari keluarga karena aku ada masalah keluarga, jadi aku nggak mau keluarga tahu. Sampai akhirnya mama aku tahu sendiri, dan ketika mama aku tuh kayak berusaha buat nyelesain kita gitu, buat bikin kita temenan lagi, tapi aku malah dibilang kayak ngaduan gitu loh, malah makin dijauhin. Terus kayak oh ya udahlah, sampai akhirnya udah lulus aku bisa buktiin kalau temen tuh nggak bisa ngehambat aku buat mikirin masa depan aku gitu. Jadi kayak aku walaupun dijauhin aku tetap fokus belajar. Terus di SMP akhirnya ketemu teman-teman yang lebih baik, sangat-sangat lebih baik. Sama di SMK ketemu teman-teman yang lebih baik. Jadi kayak ya teman-teman aku yang saat ini dekat ya cuman itu, teman di circle SMP sama circle SMK aja. Dan aku bersyukur sih kayak digantiin sama yang lebih baik gitu. Naira kecil pasti berpikir kayak, ya Tuhan kenapa aku punya hubungan yang sangat rumit. Kayak sempet nyesel pindah juga sih. Berarti sebelumnya yang di Bogor itu aman-aman aja. Malah kayak ekspektasinya lebih enak di sini gitu teman-temannya, tapi ternyata sebaliknya gitu. Tapi belajar banyak sih dari situ, dari kejadian itu gitu. Dan lebih bersyukur lagi karena kayak setelah ada kejadian itu aku malah ketemu sama teman-teman yang lebih baik gitu, jauh lebih baik dari itu. Jadi kayak tes mental dari SD. Ya, iya benar. Tes mental dari SD gitu. Kalau Tiara kayaknya santai aja atau gimana kira-kira? Dari kecil sih santai aja, tapi pernah juga sempet dulu waktu kelas berapa ya, kelas 4 kalau nggak salah, itu kan aku les juga ya di luar gitu, les bahasa Inggris. Sempet kena bully juga kan, karena nggak ngasih jawaban. Biasalah anak kecil ya. Ya biasalah. Terus habis itu entah itu sepedanya dibawa pulang gitu. Gitu pernah. Ya pasti gitu-gitu doang sih. Itu bukan jahil lagi sih jadinya. Ini sih itu yang bukan jahil lagi, tapi ya alhamdulillah kesabarannya lumayan tebal ya waktu dulu. Jadi ya aman-aman aja. Terus pas waktu lanjut SMP itu kebetulan circle-nya juga kecil karena
COVID kan. Iya. Jadi ya udah temenannya sama itu lagi yang di kelas 7 kan. Iya, betul sih itu. SMK nih baru temen yang emang sering ketemu juga kan, sering yang banyak ngobrolnya. Jadi kabar-kabaran mulai jadi sama teman-teman SMK. Oke, nah kan tadi udah kayak tentang masalah solusi dari masalah pembedaan pendapat. Nah, kalau sekarang tuh kayak gimana? Kan kalau buat bangun percayaan diri ke orang-orang terdekat kita, entah itu yang keluarga, sahabat, itu kan susah banget gak sih? Nah, gimana cara kalian berdua nih ngebangun kepercayaan di hubungan itu? Ya. Paham nggak? Iya, paham. Oke. Kalau dari keluarga ya, aku ngebangun kepercayaan misalkan orang tua ke aku kali ya. Itu lebih ke gini, awalnya tuh dari kecil tuh aku kan tipe yang kalau itu nggak suka main keluar. Maksudnya lebih ke suka ngabisin waktu di rumah gitu. Aku lebih suka kayak mengekspresikan diri di rumah, ntar main apa, kayak gitu-gitu. Kayak lebih sering bereksperimen sendiri gitu loh. Sampai-sampai tuh orang tua gue tuh kayak yang keluar main kayak gitu-gitu sama temen. Tapi gue gak mau gitu. Lebih milih buat di rumah aja. Terus sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, itu SMP, SMK juga tipe yang jarang main keluar gitu. Mungkin pas sibuk-sibuknya tuh pas SMK kan, kayak ikut organisasi, ekskul gitu-gitu. Jadi kayak setiap pulang sekolah izin mah ada kegiatan gini-gini. Sampai karena emang orang tua gue tahu, maksudnya gue nggak pernah aneh-aneh dari kecil. Jadi tuh jadi ketika misalkan ada kegiatan apa-apa tuh kadang tuh kayak makin kesini nyadar kayak kok setiap pulang, karena udah keseringan izin kayak gitu-gitu hampir setiap hari. Pas kelas 10, kelas 11 kemarin tuh sampai pernah sering banget kayak nggak ditanya gitu loh, kok belum pulang kayak gitu-gitu kan. Bener-bener kadang gue juga lupa izin gitu. Kadang ya udah langsung aja sama temen-temen. Toh mama juga pasti tahu kan alasannya, pasti ada kegiatan lagi kayak gitu-gitu, sampai nggak dicariin. Bahkan tuh kayak jam kadang udah malam pun juga nggak dicariin gitu, kayak nggak di chat atau apa. Kadang mikir juga ini gue disayang nggak sih gitu. Kayak gitu. Tapi kadang mikir lagi kan, oh mungkin ini bentuk kayak kepercayaan orang tua gue ke gue gitu. Mereka emang udah percaya gue dari kecil jarang keluar, terus kalinya keluar juga emang ada kegiatan. Dan dengan dikasih kepercayaan kayak gitu, gue tipe yang sadar gitu, oh orang tua gue udah kasih kepercayaan ke gue, jadi gue tuh jarang banget yang namanya bohong gitu loh, buat kayak misalkan ada di mana tapi bilangnya lagi di sini kayak gitu-gitu. Kadang orang tua gue juga bersyukurnya tuh gue bukan dari anak yang strict gitu loh. Kadang ya itu buktinya kayak gak dicariin kayak gitu-gitu, tapi dibalik itu gue juga ngejaga kepercayaan orang tua gue, jadi gue nggak macem-macem di luar gitu. Itu real kepercayaan yang sangat tinggi banget ya. Betul. Malam pun gak dicariin. Nah iya, sampai yang kayak misalkan udah larut banget baru tuh. Terus kalau misalkan dari temen mungkin kayak kepercayaannya lebih ke kalau misalkan cerita kali ya. Misalkan dia bilang gue mau cerita sama lu tapi lu jangan kasih tau siapa-siapa gitu. Sebenarnya aku tipe yang gini, kalau ada orang cerita ke gue itu lebih ke lu bilang itu rahasia apa enggak, gue lebih tahu gitu mana yang harus gue ceritain ke orang, mana yang enggak gitu. Jadi kayak lu santai aja lu bilang rahasia apa bukan. Tapi kadang gue tuh menyayangkan ketika gue cerita sama orang, gue bilang ini rahasia atau bukan. Kadang gue bilang rahasia aja tuh kadang masih suka bocor gitu. Dan ditambah gue bilang kayak gue cerita aja tapi gue nggak bilang ini rahasia, tapi mereka malah ngebocorin itu. Kadang gue tuh pengen orang tuh susah nyari orang yang sepemikiran sama kita gitu. Kayak gue tuh nggak ngebocorin rahasia orang tanpa orang itu bilang, tapi gue juga pengen orang kayak gitu ke gue, tapi ternyata nggak semua orang kayak gitu. Jadi gue lebih ke kalau makin kesini tuh jarang cerita ke temen kayak gitu-gitu, lebih ke mendem sendiri. Kecuali kalau misalkan emang udah nggak bisa ditampung sendiri lagi, baru cerita ke temen. Udah sih itu aja. Kalau dari pasangan, ngebangun kepercayaan sama pasangan. Oh kalau emang sebelumnya tuh lebih ke gue kan orangnya cuek ya, terus juga banyak kegiatan. Jadi gue tuh mikirnya di mindset gue tuh pacaran tuh nggak harus ngabarin gitu loh, apalagi dia tahu kan gue sibuk kayak ini itu. Tapi ternyata kalau udah punya pasangan tuh harus kayak ngabarin ada di mana sama siapa gitu. Sebenarnya tuh oke, cuman kayak gue tipe yang kalau gue ke pasangan ya udah lu mau kemana aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan orang kan cara ngecerita beda-beda kan. Dia tuh pengennya gue yang kayak ngabarin kayak gini-gini, oke. Menit. Terus juga gue bukan tipe orang yang kalau pacaran tuh harus chatan terus gitu loh. Gue tuh pengen kayak gue ada dunia gue sendiri, lu ada dunia lu sendiri. Ya udah kita tuh kayak jadiin pasangan tuh kayak penyemangat aja gitu loh. Cuman ya balik lagi,
orang-orang yang pernah dekat sama gue tuh pengennya tuh kayak kalau pacaran ya gue harus tahu dunia lo harus tahu dunia gue, jadi kayak kalau lo mau ngapain tuh kasih tahu gue gitu. Karena gue cuek jadi kadang suka lupa, suka kayak nggak ngabarin, itu sih yang jadi konfliknya gitu. Jadi tuh kayak sebenarnya apa ya, menjalin hubungan sama pasangan tuh enak asal kita tuh kayak sama-sama bisa ngerti gitu. Lo maunya gimana, gue maunya gimana, bisa sama-sama setuju, jangan kayak berat sebelah gitu. Mungkin Tiara ada Kalau jawabannya? dari gue ya, kalau untuk membangun kepercayaan di keluarga itu yang pertama sih harus terbuka ya. Terutama gue juga nerapin dari kecil, diri gue harus kayak lu nggak boleh bohong sama orang tua. Mau gimana pun lu tetap mau keluar sama teman, mau gimana orang tua lu misalkan gak nyariin tuh tetap harus izin juga. Gue nerapin itu dari kecil, dari SD, dari zaman-zamannya masih demen banget main sampai sekarang udah bukan sibuk main lagi, sibuk ngurus organisasi juga nih bareng sama Naira. Terus kalau untuk pertemanan ya kita sih kurang lebih sama ya, gue sama Naira tuh kurang lebih sama. Tipikal orang yang kayak nggak gimana ya? Nggak apa, ayo Kayak gak suka yang ribet lah intinya. Kalau misalkan itu gimana ya, sukanya tuh kalau untuk membangun kepercayaan tuh sama teman-teman sih pastinya harus ngejaga rahasia yang mereka kasih ke kita. Omongan yang mereka omongin ke kita itu nggak bisa sembarangan kita omongin lagi ke orang lain, ngasih informasi itu ke orang lain. Kalau untuk pasangan sih belum ngerti sih ya, karena belum juga ada experience-nya juga. Oke, kalau tadi kan Tiara bilang pokoknya nggak mau yang ribet kan ya kalau pertemanan. Tapi emang bener sih kayak semakin lu dewasa, semakin lu merasa kayak yang penting lu ngerti gue kayak gimana, mau gue kayak gimana gitu. Yang penting kita sama-sama ngerti lah, kita punya dunia masing-masing gitu. Iya kan. betul banget. Daripada yang kayak dikit-dikit ngurusin ini, kayak dikit-dikit kayak komplain ini itulah gitu pertemanannya. Kurang suka sih sama yang kayak gitu sebenarnya. mending lebih baik introspeksi diri. Iya betul sih. Nah, jadi kalau menurut kalian nih, apa sih peran penting komunikasi dalam memperkuat hubungan itu? Entah itu apakah komunikasi itu jadi hubungan jadi baik, hubungan tuh sehat atau bagaimana? Oke, kalau dari gue ya. Kalau dari gue peran komunikasi tuh lebih ke untuk mencegah konflik sih. Karena kita pasti kan kayak dari keluarga juga kalau kita komunikasiin apa yang kita rasa itu kan pasti jadi kayak orang lebih tahu. Kadang kan kalau kita diem aja mendem kayak gitu-gitu kan nggak semua orang tuh bisa ngerti perasaan kita, nggak semua orang tuh bisa ngerti apa yang kita mau, apa yang kita rasa. Jadi kalau kita nggak speak up, kita nggak komunikasiin, nggak semua orang tuh bisa tahu, bisa ngerti gitu. Betul. Tapi ya itu sih emang harus dikurang-kurangin yang namanya mendem sendiri kayak gitu-gitu. Kalau misalkan lagi kesel sama orang atau kayak gimana, tapi lebih baik sih mending kayak disimpan dulu aja kali ya. Maksudnya lebih ke nanti kalau emang kadang kan ada yang kayak kalau disimpan nanti lama-lama hilang. Cuman kalau yang disimpan terus lama-lama malah ngerasa nggak enak di kita, ngeganjel di kita, itu lebih baik diomongin aja gitu. Ke keluarga, ke teman pun sama ke pasangan juga kayak gitu. Oke, kalau Tiara gimana? Kalau misalkan dari gue nih ya, komunikasi tuh beneran kunci banget. Ini bukan Jawa adalah kunci, tapi komunikasi adalah kunci ya. Karena kalau misalkan komunikasi kita renggang gitu sama misalkan entah itu sama keluarga, sama teman, ataupun bahkan pasangan nih nantinya, itu bakal jadi hal yang fatal gitu ke depannya. Karena selain kalian renggang, itu pasti bakal ada miskomunikasi juga kan di antara hubungan kalian itu. Jadi dengan kita sering berkomunikasi, hubungan kita jauh lebih sehat lagi kan. Gak ada kesalahpahaman ke depannya. Ya, tapi bener sih komunikasi itu bisa memperpanjang masa kita sama orang lain. Kayak misalkan kita udah lama nggak temenan sama teman SD, terus kayak ada kan orang yang langgeng banget sampai sekarang sama teman SD gitu. Itu kan iya kan, itu kan karena komunikasi kan. Terus kayak lu sibuk apa kayak gini-gini, tapi ada yang kayak lupa. Bahkan kayak teman SMP aja tuh udah kayak renggang banget. Itu karena komunikasinya kosong gitu. Iya benar.
benar. Jadi kayak di komunikasi adalah Jawa bukan kunci. Iya, tapi komunikasi adalah kunci. Betul. Walaupun lu sibuk apapun tapi lu tetap ngabarin sedikit betul bakal awet. Iya, Betul banget, betul banget. Sekedar nanya kabar pun udah cukup sebenarnya. Walaupun bisa nggak nyampe sehari lu chatannya, Iya, itu bisa aman dah. Pokoknya lu nggak perlu jadi Jawa dah, nggak perlu. Iya, nggak perlu jadi Jawa. Jadi komunikasi aja. Iya. Nah, oke. Jadi menurut Naira sama Tiara ini penting nggak sih dukungan entah itu sahabat, teman atau keluarga, baik itu dari baik dukungan antara akademik ataupun non akademik itu menurut tuh penting nggak? Kalau dari gue ya, dukungan paling penting dan bisa ngebangun semangat gue sih dari orang tua, karena mereka kan pasti bakal selalu ada di belakang kita kan, ngedukung kita, ngasih doa kita. Dia orang yang ibaratkan tuh kunci juga buat masa depan kita juga kan. Terus kalau untuk teman sih penting banget, Penting lah. karena teman juga bisa jadi tempat curhat kita kan. Terus kalau misalkan nggak ada komunikasi juga aneh gitu. Terus kalau dukungannya itu, misal nih, gue juga ada cerita, boleh nggak cerita dikit? Boleh. Jadi belum lama ini pas mau kenaikan kelas ini, gue sempat ada overwhelming dikit karena masalah emang akademik juga. Itu di situ gue overwhelming beberapa hari. Gue bener-bener gimana ya, mogok ngomong, mogok makan gara-gara akademik yang emang tiba-tiba turun. Padahal udah nyoba berusaha sekuat mungkin, kayak demam aja sampai nggak dirasa, sakit aja sampai nggak dirasa. Waktu semester lalu itu gue ngependam sendiri selama beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah waktu itu kan. Terus tiba-tiba temen gue ngechat, padahal nggak ngomong apa-apa nih. Terus kayak tiba-tiba waktunya cerita mungkin kali ya. Nah, cerita deh di situ. Kebetulan juga dia pendengar yang baik, alhamdulillahnya. Terus dikasih dukungan yang emang bener-bener, wah ternyata besoknya gue bisa touching grass, bisa keluar rumah gue. Kemarin gue beneran kayak, aduh mau keluar rumah tuh rasanya beneran gak mau, beneran jadi kayak orang insecure, keluar pakai masker. Terus habis itu kayak ngomong sama orang tua aja tuh jadi gak jarang gitu loh. Di 3 hari itu beneran overwhelming parah, nangis mulu kerjanya 3 hari itu full. Berarti tuh kayak benar-benar udah the lowest part. Iya, the lowest part. Iya, benar the lowest part banget. Itu kayak, aduh, apa emang kemarin usaha gue kurang gitu kan? Kayak, wah sia-sia kalau usaha gue sampai gitu loh. Sampai mikir ke depannya gue bisa nggak ya ngebangun lagi usaha gue dari awal lagi kah gue? Ini kayak ngerasa, aduh gimana ya gitu. Udah aduh gimana ya, gue harus tanya sama siapa gitu. Tapi ternyata sebuah support kecil, nggak kecil juga sih sebenarnya, segala bentuk support tuh ternyata juga berpengaruh gitu loh. Benar. Ternyata yang awal kita kira kayak support itu cuma lewat kata-kata doang gitu kan. Terus ternyata dari kata-kata tersebut ternyata bisa menyelamatkan diri kita gitu. Betul, dia padahal cuma ngasih quotes doang. Quote doang nih, quote potong quote. Terus mungkin gue bacanya waktu itu ya mungkin bisa dibilang sedikit mendalami ya, karena emang lagi di lowest part banget, lagi capek banget, mungkin bisa lagi mikir. Gue bisa mengimplementasikan lah dari kalimat yang dia kasih, sampai akhirnya gue bisa bangkit lagi, semangat lagi. Terus besoknya gue akhirnya bisa ketemu sama teman-teman gue lagi. Itu happy ending ya. Happy ending ya. Semoga setelah ini sih lu berdua kayak happy terus lah ya. Amin. Nah, kalau Naira gimana? Dukungan dari ketiga itu penting ya, dari pasangan, teman, keluarga sih yang paling utama, karena kan keluarga rumah kita ya, rumah pertama kita gitu. Apalagi Betul kita banget, masih terikat sama keluarga gitu, dan kita buat nentuin masa depan kita kan juga masih perlu peran keluarga. Jadi dukungan
dari orang tua tuh pasti penting banget. Gimana kita nentuin masa depan kita ke depannya, itu perlu dukungan dari orang tua. Terus kalau misalnya dari teman itu perlu banget, karena kayak misalkan kita ada konflik sama salah satunya, pasti kita larinya ke yang lain gitu. Ada konflik sama keluarga, larinya ke teman, ada sama teman, larinya ke pasangan atau ke keluarga gitu. Jadi dukungan dari teman tuh sebenarnya oke banget. Kita bisa kayak curhat ke teman kita kalau kita lagi ada masalah gitu. Dan kalau ke pasangan juga, dukungan dari pasangan tuh penting ya. Tapi kayak lebih ke perhatiin lagi kalau misalkan pasangan kalian tuh nggak ngedukung apa yang kalian suka gitu-gitu, itu takutnya jatuhnya toksik ya. Karena kan sebagai pasangan harusnya kayak ngedukung sama lain. Kecuali kalau kita salah atau apa yang kita suka tuh ternyata salah dan gak baik buat kita, tuh mungkin bisa sebagai pasangan bisa mencegah itu gitu. Jadi ya dua-duanya ini sudah melewati banyak hal jatuhnya ya. Banyak hal banget ya. Iya, hal banget itu. Yang awalnya sebenarnya kita dari first glance aja nih, kita ngeliat kalian berdua tuh kayak dua orang cewek yang kayak fine aja gitu. Ternyata pas lagi denger kayak dulunya punya hubungan kayak beginilah, dulu punya masa lalu kayak gini gitu. Terus kayak kita kayak ternyata orang-orang itu tuh hubungannya tuh beragam gitu, kayak sudah melalui banyak hal yang berbeda-beda gitu. Ya, mungkin kalian juga ya, kita lihatnya kalian biasa aja, tapi kita nggak tahu apa yang kalian jalani. Iya, kita kan nggak mungkin cerita nih, nggak mungkin, karena kita bukan narasumber. Penasaran sama kalian berdua. Ntar kita balik penasaran Boleh. di belakang ini nanti nih. Oke, Tempowers, jadi pada intinya komunikasi adalah kunci hubungan yang sehat. Iya, betul. Oke, betul. Dan karena kalau support juga, apalagi support keluarga ya pada intinya kayak. Terus juga kalau misalnya Tempowers nih lagi ada kalau lagi kesal sama teman atau sama keluarga atau sama pasangan, lebih baik tuh kita speak up, kita keluarin unek-unek kita biar nggak berantem gitu, yang berantem berkepanjangan, biar juga sama-sama kita introspeksi diri, nyadar kesalahan kita sendiri gitu. Nah oke, gue sama Mauli mau berterima kasih banget buat Naira sama Tiara yang udah mau datang dan sharing-sharing nih tentang pengalaman relationshipnya ke gue sama Mauli gitu. Kita makasih juga sih ya. Udah diundang nggak sih? Iya. Udah diajak Kapok sih. nggak? Enggak, Seger. Aduh pengen datang lagi share ya. Kayak mungkin mereka nih berdua kayak langsung lega. Iya, karena udah siapa tahu teman-temannya mungkin dia ngedenger gitu, ntar Semoga nggak kenalin sih. nggak tahu gitu ya. Mungkin ya semoga aja ya Tempowers itu jadinya kayak dapat mengambil hikmah dan juga kata-kata yang udah dikasih tahu sama Tiara dan juga Naira bisa jadi pelajaran buat mereka gitu. Mungkin abis ini mereka kayak kayaknya teman gue yang ini pendiam banget, kayaknya langsung kasih support gitu. Karena ya dalam pertemanan tuh juga butuh yang namanya support dan juga komunikasi ya kan. Iya, betul. Oke. Sebelum benar-benar gue tutup ya, gue cuma mau ngingetin buat Tempowers, jangan lupa buat terus mendengarkan episode-episode dan juga tema-tema PPT selanjutnya ya. Dan juga bagi Tempowers yang mau memberikan kritik maupun saran, bisa komen dan DM juga di Instagramnya PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Oke Tempowers, terima kasih buat Tempowers yang sudah mendengarkan tema PPT kali ini. Akhir kata gue Engga sebagai host pamit dan partner gue Mauli sebagai co-host pamit, serta narasumber dan kru PPT lainnya juga pamit. See you the next time Tempowers, bye. Bye-bye. Thank you for listening. See you at the next PPT, podcastnya Politeknik Tempo.